Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, kepada sahabat karib Zoom Narasi dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat istimewa, yaitu Kang Azmi Abdul Muiz. Kenapa saya mengundang beliau, dan mungkin ini adalah konten pertama saya ya, yang mengundang tentang santri. Kedepannya mungkin mengundang santri-santri yang lain juga yang bisa menginspirasi bagi umat, khususnya pada generasi milenial sekarang ini. Kenapa saya mengundang beliau? Tentunya karena beliau memiliki kelebihan di antara yang lainnya ya, yaitu di usia yang muda beliau sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz, Alhamdulillah. Mengenai bagaimana cerita beliau bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz dan sebagainya, sebelumnya kita tonton dulu video beliau ketika sedang khataman Al-Quran, seperti itu. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, langsung saja biar tidak lama-lama. Selamat datang untuk Kang Azmi, sudah datang di studio Zoom Narasi yang sederhana ini ya. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana Kang? Dari asal Batu Jajar Asal Batu Jajar di Cangkora. Cangkora. Nama lengkap siapa nama lengkap? Azmi Abdul Muiz Aminullah. Ya, biasa dipanggil Azmi. Dipanggil Azmi. Ya, jadi nama lengkapnya Azmi Abdul Muiz Aminullah. Kalau tanggal lahirnya boleh dipublish nggak? Tanggal lahir? Oh boleh. Tanggal berapa ini? 15 Oktober 2002. Gini Kang Azmi, antum kan sudah menginspirasi banyak orang nih di pesantren. Saya juga sudah kenal antum nih. Terkait perjalanan antum sebagai penghafal Al-Quran, bagaimana ceritanya dan dari mana asal mulanya, kenapa sih antum mau menghafal Quran, siapa yang nyuruh, apakah itu suruhan dari orang tua, permintaan dari orang tua, atau keinginan sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ustaz Ma'zum yang sudah memberi saya waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata atau ya untuk memberikan sebuah bagaimana saya menghafal, perjalanan saya menghafal bagaimana. Ya, jadi pertama saya emang pertama nggak ada niatan untuk menjadi penghafal Quran. Nah, waktu saya SD lah, saya mencoba menghafal juz 30. Juz 30, terus alhamdulillah dari kelas 6 sudah hafal juz 30. Itu memang kalau waktu SD memang disuruh sama orang tua gitu, dan memang lingkungan juga, pada lingkungan teman gitu di rumah ada tahu juz 30. Jadi kalau saya gak tahu teh ya malu gitu, kayak malu. Oh, jadi juz 30 untuk anak SD itu udah biasa di sana ya? Ya. Termasuk di MI juga gitu kan, di sekolah. Iya, iya. Nah, terus waktu MTS kan saya memang
gede suaranya. Waktu MTS. Waktu MTS, nah saya dari MTS mulai kan saya emang suka main game gitu. Dari SD main game. Nah, tapi dari main game itu saya suka menyetel Murotal Syekh Sanal Gomidi kalau saya sukanya. Jadi saya main tapi sambil ngedengerin. Nah, lama kelamaan itu kan kayak yang lagu gitu, jadi hafal sendiri gitu. Jadi dari sana saya kan mulai ada tertarik lah gitu, jadi menjadi penghafal Quran. Nah, kalau MTS kelas 1 itu baru surat-surat pilihan, kayak surat Luqman, surat Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqiah gitu. Tapi belum serius menghafal gitu. Jadi nah, langsung ke kelas 8 ada paman saya dari Bogor, lulusan dari Kudus. Nah, saya kebetulan paman saya itu berkunjung ke Al-Bidayah. Jadi kata orang tua saya, ya itu cobain ngeguru ke sana gitu. Pas ke sana tadinya cuma mau nyetor ijazah, minta ijazah dari surat Al-Fatihah doang gitu. Nah, pas ke sana ngobrol katanya kalau mau menghafal gak boleh setengah-setengah, jadi harus ada niat 30 juz. Nah, jadi dari sana saya mulai menghafal. Dan menghafal. Terus waktu ngobrol-ngobrol saya dikasih arahan gitu dari cara metode atau cara menghafal Al-Quran. Katanya gak usah dihafal, saya baca tiap subuh, asar, isya 1 juz. Nah gitu. Subuh 1 juz, ya. Asar 1 juz, isya 1 juz. Ya. Terus kan saya masih sekolah jadi banyak ya, kalau 1 juz kayaknya waktu gak cukup gitu. Sedangkan saya kan sekolah banyak tugas gitu. Terus ketika saya mikir kalau 1 juz kan waktunya kurang. Jadi saya di setengah juzin. Jadi tiap subuh, asar itu subuh setengah juz, asar setengah juz. Jadi dikurangi setengah juz. Ya. Waktu isya saya pakai murojaah. Jadi kalau sistem menghafalnya, jadi cuma dibaca tiap subuh sama asar setengah juz. Nah, jadi terus saya suka ngedengerin murotal. Jadi kalau ngedengerin murotal itu kapan waktunya bebas. Mau tidur, ketika belajar, apa ya itu mah pokoknya ada waktu luang ngedengerin. Ya, jadi ini menarik nih pemirsa. Kesimpulan awalnya beliau ini tidak sengaja menghafal, berawal dari main game sambil dengerin murotal Quran. Ini sangat menarik nih bagi para gamers, anak-anak muda yang suka game, suka main game, bisa ditiru sambil dengerin hafalan Quran lah, sambil dengerin MP3 Quran seperti itu. Nah, ketika mulai serius menghafal itu, apakah juga sambil main game juga? Apakah ketika serius menghafal, main gamenya juga masih tetap serius? Itu kalau udah menghafal kan kelas 8 mulai serius menghafal deh, kelas 8 MTS. Nah, saya kan di HP nggak ada lagu-lagu, jadi semua Al-Quran. Terus kalau main game ya itu sekali 2 kali lah kalau MTS ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajak main ya main gitu. Nah, waktu kelas 8 alhamdulillah, jadi saya tuh menghafalnya tuh tiap subuh asal kan cuma dibaca doang setengah juz. Nah, sambil ketika membaca itu saya memakai lagam yang sering dengerin itu, pakai lagam Syekh Sanal Gomidi. Ya. Kalau awal-awal ya memang lama, jadi sekitar
3 minggu atau 2 minggu baru hafal, tapi itu nggak ngehafal gitu. Iya. Cuman baca-baca terus sambil ngedengerin, sebanyak ngedengerin hafal. Nah, Iya. mulai dari situ saya makin tergiur ketagihan gitu, Iya. menghafal Quran. Soalnya kalau saya rasakan gitu, kalau menghafal benar-benar dihafal gitu, biasanya kan nggak cepat ingat, cepat lupa. Iya. Terus pusing juga gitu kadang-kadang. Jadi ini membawa enjoy lah gitu. Kita cuman baca ada. Ya kalau masalah hasil mah kita gak usah mikirin hasil, yang penting kita ada keinginan untuk menjadi hafal Quran gitu. Alhamdulillah kelas 8 saya bisa dapat 7 juz untuk kelas 8. Memang kalau kelas 8 itu ya kalau baru sedikit lah, soalnya kan pertama jadi masih pengalaman pertama gitu. Nah kelas 9 alhamdulillah ada peningkatan, bisa mencapai 14 juz. Alhamdulillah. Nah jadi makin kita sering, makin kita penasaran pengen cepat-cepat hafal gitu. Iya. Ya seperti itu. Terus ketika kelas 9 alhamdulillah kan itu di rumah, ya, emang dorongan dari sendiri sih ke sananya mah. Tapi awalnya emang ada arahan dari orang tua. Iya. Terus ketika kelas 9 alhamdulillah kan sudah 22 juz itu. 22 juz masuk ke Misbahun Nur. Dan alhamdulillah khatam setengah tahun 8 juz lagi. Seperti itu ya. Jadi sangat menarik sekali tadi. Kalau bisa diambil kesimpulannya tadi kan saudara Azmi ini bisa hafal Quran karena banyak membaca ya, banyak membaca dan banyak mendengar. Kalau metodenya sendiri seperti apa itu? Apakah itu banyak membaca atau mendengar itu salah satu termasuk dari metode, atau ada metode lain biar lebih cepat menghafalnya dan biar lebih lengket hafalannya? Ya kalau menghafal itu jadi kita tuh harus suka gitu. Emang bagusnya itu keinginan sendiri. Jadi kita suka makin gampang menghafal Quran. Ya. Jadi harus suka dulu ya. Ya. Tidak terbebani ya. Ya, jadi terus jadi ketika menghafal itu kan emang masuk metode saya gitu. Saya kan memang lebih suka ngedengerin dibanding membaca gitu. Tapi kan biar lebih cepat, ya masa menghafal Quran gak baca gitu. Iya. Jadi itu ya, kesimpulannya perbanyak membaca, mendengar, kemudian mengulang-ulang hafalannya ya. Karena yang paling penting dari menghafal Quran itu adalah mengulang hafalan, atau bisa disebut sebagai murojaah. Nah kemudian adakah pengalaman-pengalaman yang sangat menarik ketika menghafal Quran, atau hal-hal lainnya seperti ketika menghafal terbebani, atau pengalaman-pengalaman lainnya lah yang menurut Azmi itu sangat spesial pengalamannya dengan Al-Quran? Ya, jadi kalau pengalaman yang spesial, jadi kita itu kan udah biasa menghafal, membaca Al-Quran tiap subuh asar kan. Kalau saya nggak baca subuh atau asar itu rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi saya tuh lebih suka haruslah membaca Al-Quran tiap subuh asar. Dari keharusan itu jadi tambah cinta dengan Al-Quran, seperti itu ya. Baik, itulah pengalaman dari saudara Azmi Abdul Muiz. Tapi biar kita lebih afdol ya, karena tadi di awal Kang Azmi sudah menjelaskan bahwasanya beliau suka dengan murotalnya Syekh Al-Ghamidi ya. Mungkin bisa dituduhkan Al-Fatihahnya aja atau gimana? Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau mohon maaf nih, Kak Azmi ya. Kalau mau tes hafalan boleh nggak nih? Kalau boleh ya. Saya acap ya. Ini nggak ada Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ati qul innama 'ilmuha 'indallah. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Baik, cukup. Itu surat apa itu? Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Akhir ya. Tes kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Surat apa? Surat Al-An'am. Kalau tadi kan surat ayat-ayat yang di atas semua ya. Sekarang saya pengen nyoba ayat yang di bawah. Ayat yang di bawah kemudian pindah halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Baik, cukup. Surat apa? Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah juz berapa? Juz itu masih juz 6 juz 7. Juz 7 apa juz 6? Juz 6. Juz 6. Baik, bagus. Bagus, ini sudah terbukti ya hafalan beliau masih kuat. Ini bukan berarti apa-apa ya, tapi untuk dakwah lah kepada generasi muda. Dan kita kembali ke topik yang berbeda ya. Kembali ke topik yang berbeda tentang masalah asmara Azmi seperti apa nanti asmaranya, perjodohannya, apakah dia sudah punya pacar atau seperti apa, kita tunggu di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.